Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kembali anak-anak soleh-solehah? Hari ini sebelum kita belajar, Bu Esti ingin mengajak kalian jalan-jalan melihat pemandangan dan benda-benda yang ada di alam. Nah, Bu Esti siapkan dulu ya. Kita hari ini akan jalan-jalan menggunakan apa? Yo. Nah, kita akan naik karpet terbang atau magic carpet supaya tidak polusi udara ya dan hemat bahan bakar. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, lihat betapa luar biasa ciptaan Allah. Allah menciptakan berbagai macam benda, mulai dari laut, gunung, pohon, kemudian langit. Cukup ya jalan-jalannya, kita pulang yuk. Oke, alhamdulillah sampai di sekolah lagi ya anak-anak. Sebelum belajar, kita berdoa dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Oh Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Amin. Bentuk benda. Anak-anak, ada beragam bentuk benda yang kita jumpai sehari-hari, mulai di rumah, sekolah, maupun tempat-tempat yang kita datangi. Bentuk benda dapat kita ketahui melalui ciri-ciri yang ada di benda itu, yang terdiri dari 1. Ukuran benda, 2. Permukaan benda, 3. Warna benda. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas lagi satu persatu ya anak-anak. Yang pertama, ukuran benda. Ukuran benda bisa dinyatakan dengan besar atau kecil. Seperti di gambar terlihat, buku yang berwarna biru tampak lebih besar daripada buku yang berwarna hijau. Kemudian, ukuran benda juga dapat dinyatakan dengan panjang atau pendek. Nah, terlihat penggaris yang berada di atas lebih panjang daripada penggaris yang ada di bawah. Selanjutnya yang kedua, permukaan benda. Permukaan benda dapat dinyatakan dengan kasar atau halus. Nah, kalau batu pasti permukaannya kasar ya. Kalau buku pasti permukaannya halus saat kita sentuh. Kemudian yang ketiga, warna benda. Benda alam memiliki warna tertentu. Misalnya cabai berwarna merah, pisang berwarna kuning, dan beraneka ragam warna lainnya yang dapat kalian cari tahu. Sekarang kita latihan soal ya anak-anak. Buah manakah yang berukuran besar dan memiliki permukaan kasar saat disentuh? Apakah A. durian, B. rambutan, atau C. tomat? Nah, coba amati. Oke, betul. Jawabannya adalah A. durian. Ya, durian ini ukurannya besar dan permukaannya kasar karena banyak ditumbuhi oleh duri-duri yang tajam. Kalian harus berhati-hati ya anak-anak. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian kedua, yaitu wujud benda. Wujud benda. Saat berada di rumah, pernahkah kalian memperhatikan air yang berada di dalam galon, di dalam botol dan gelas? Mengapa air di dalam galon seperti galon, di dalam botol berbentuk seperti botol, dan di dalam gelas berbentuk seperti gelas? Ya, betul sekali anak-anak. Ini adalah sifat benda cair yang pertama, yaitu bentuknya berubah sesuai wadah. Nah, kemudian ketika turun hujan, apakah kalian pernah mengawasi? Atau saat kalian menuangkan air ke dalam gelas, ya betul, airnya mengalir ke bawah. Sifat benda cair yang kedua yaitu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah.
Selanjutnya, saat kita memiringkan air yang ada di dalam gelas ataupun dalam posisi datar ataupun miring ke kanan, permukaan air di dalam wadah selalu datar. Hal ini merupakan sifat benda cair yang ketiga, yaitu permukaan benda cair selalu datar. Apa saja ya contoh benda cair itu? Ya, di antara dari contohnya adalah air, minyak, sabun, dan sirup, dan masih banyak lagi lainnya yang dapat kalian amati sendiri di sekitar kalian. Ke pembahasan wujud benda yang kedua, yaitu benda padat. Apakah kalian masih ingat kalau di kelas kira-kira benda apa saja ya yang termasuk benda padat? Ya, betul, diantaranya adalah kursi, meja, papan tulis, kemudian alat-alat tulis kalian. Itu termasuk contoh dari benda padat. Nah, kira-kira apa ya ciri-ciri atau sifat benda padat? Ya, betul, yang pertama pastinya benda padat itu bentuknya tetap dan tidak berubah. Jadi maksudnya kalau kalian mempunyai pensil, hari ini kalian lihat bentuknya pensil ya seperti itu, bulat, panjang ya. Maka besok tetap akan menjadi pensil. Tapi jangan lupa juga kalau benda padat ini juga bisa kita rubah bentuknya dengan cara kita potong. Nah, jika kita memotong atau memberi perlakuan kepada benda padat, maka bentuknya akan berubah. Nah, ini awalnya seperti ini, lalu kita potong menjadi kecil-kecil 2 buah. Seperti itu ya. Wujud benda yang terakhir yang akan kita bahas yaitu adalah benda gas. Nah, nih ibu kipas-kipas nih, ada angin tidak terlihat tetapi bisa kita akan membahas sifat benda gas. Yang pertama, benda gas itu bersifat mengikuti bentuk wadahnya. Misalkan anak-anak di rumah punya balon. Nah, saat kalian meniupkan udara, balon-balon ini anak-anak bisa berbentuk dan menggelembung bulat seperti ini karena di dalamnya berisi dengan gas yang kita tiupkan ke dalamnya. Nah, jadi sifat pertama dari benda gas yaitu bentuknya mengikuti wadahnya. Kemudian sifat yang kedua yaitu benda gas menekan segala arah. Nah, itulah kenapa kalian kalau punya sepeda, kalau memompa, anginnya yang dipompakan jangan terlalu penuh, karena kalau dia terkena panas siang-siang dia akan mengembang dan menekan ke segala arah. Nanti ban sepeda kalian bisa meletus tiba-tiba. Oke ya. Begitu juga dengan kalau kalian meniup balon, jangan terlalu kencang. Nanti kalau terlalu kencang pada saat panas dia mengembang dan menekan, maka balonnya akan meletus. Contoh benda gas diantaranya adalah api, awan, dan asap. Untuk contoh yang lain, kalian bisa melihat ke lingkungan sekitar kalian sendiri ya anak-anak. Untuk selanjutnya, kita akan mendengarkan sebuah lagu tentang sifat-sifat benda. Mudah-mudahan lagu ini bermanfaat untuk kalian menghafalkan sifat-sifat benda yang telah kita pelajari ya. Kita siap-siap menyanyi lagu wujud benda. Nada balonku, siap bernyanyi ya. Wujud benda ada 3, benda padat, cair, gas. Yang padat tidak berubah jika dimasukkan wadah. Bagaimana dengan yang cair? Berubah sesuai wadah. Walau gas tidak terlihat, bentuknya sesuai tempat. Nah, terima kasih anak-anak. Itu tadi pembelajaran kita hari ini ya. Let's say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan berkah. Sampai jumpa lagi.